Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada di minggu kedua bulan Oktober ini dan masih di minggu bulan keluarga. Tema firman Tuhan pada hari ini masih tentang seputar keluarga dan persoalan yang sering muncul dalam keluarga. Hari ini adalah tentang keluarga yang saling mengampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berandai-andai nih ya, Bapak Ibu berandai-andai ya. Seandainya Bapak Ibu suatu hari setelah sekian lama ya, lalu suatu hari Bapak Ibu berjumpa kembali dengan seseorang yang sudah pernah menyakiti hati Bapak Ibu, menyiksa Bapak Ibu, bahkan membuat kehidupan Bapak Ibu menjadi sulit. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Udah lama nih gak ketemu, terus ketemu lagi, lalu kita terkenang, oh ini dulu orang yang pernah nyakitin saya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kesal? Masih kesal? Atau masih benci? Atau sudah, oh ya udahlah itu udah 10 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin responnya bisa beragam dan bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Beda perasaannya kalau kita ketemu setiap hari dengan setelah sekian lama akhirnya ketemu kembali. Mungkin perjumpaan terakhir kita berkata, udahlah saya sudah mau pindah juga, saya nggak akan ketemu lagi sama dia. Rupanya ketemu ya. Setelah bertahun-tahun kemudian ketemu, mungkin perasaan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa timbul lagi ya, memori-memori, kenangan-kenangan buruk itu ya. Teringat lagi kita peristiwa dia menyakiti kita, peristiwa dia membuat kehidupan kita menjadi sulit ya, dan menghadirkan berbagai macam hal penyiksaan dulu gitu ya. Bagaimana mungkin kita dulu di sekolah dibully anak-anak muda, lalu ketemu lagi ya, apalagi kalau ketemunya posisinya sekarang kita udah jadi orang hebat, orang yang nyakiti kita ada di bawah kita kedudukannya atau posisinya ya. Mungkin kita akan merasa, oh inilah saatnya saya membalas dendam. Ya, dulu saya masih SMA, saya belum punya kekuatan, sekarang saya sudah bos, saya punya kesempatan untuk balas dendam. Atau mungkin juga ada Bapak Ibu yang, oh sudahlah, ya namanya dulu kita masih muda, masih saling egois. Ya sekarang kita sudah semakin bertambah umur, ya udahlah itu juga masa lalu. Mungkin ada yang merelakan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu tahu cerita Yusuf ya? Bapak Ibu ya, ini adalah cerita yang sangat panjang dan melegenda ya. Kita tahu Bapak Ibu Yusuf itu mendapatkan perlakuan yang gak baik dari saudara-saudaranya, teramat khusus dari saudara beda ibu. Ya karena Yusuf itu anak siapa? Siapa nama ibunya Bapak Ibu? Siapa? Gak lulus sekolah minggu. Siapa nama ibunya? Iya nama ibunya Rahel, ya bukan Ribka ya, Ribka itu neneknya. Rahel. Lalu saudara-saudaranya itu dari ibu yang lain. Siapa nama ibu saudara-saudaranya? Lea. Iya, lulus sekolah minggunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaranya ini begitu membenci Yusuf. Sebenarnya ada sebab mengapa mereka membenci Yusuf ya. Karena Yakub begitu mengasihi Yusuf ya, dan puncak kebenciannya adalah ketika Yusuf menceritakan tentang mimpinya. Mereka semakin benci, lalu mereka memasukkan Yusuf ke dalam lubang ya, sumur untuk biar dari situ dia mati. Tapi ternyata setelah lewat saudagar-saudagar Midian, lalu dijuallah Yusuf. Lalu sejak itu Yusuf mengalami kehidupan yang amat pahit. Dari anak kesayangan di rumah, gak pernah pergi ke ladang, gak pernah pergi menggembalakan domba, harus kerja jadi babu di rumah orang ya. Jadi budak di tempat orang. Pada masa itu Bapak Ibu kalau jadi budak tidak mudah untuk melepaskan status budak ya. Harus ada pembayaran yang sangat mahal ya, penebusan yang sangat mahal untuk melepaskan label seorang sebagai budak menjadi orang bebas, orang merdeka. Nah Yusuf mengalami itu Bapak Ibu. Yusuf itu bukan anak orang miskin, anak orang kaya. Yakub itu sangat kaya. Ya kakeknya dia berasal dari keturunan yang kaya. Abraham begitu diberkati, lalu Ishak begitu diberkati, ya Yakub pun begitu diberkati. Tapi kemudian dia menjadi budak, dia mengalami kondisi yang sulit, dia difitnah, bahkan dia melakukan kebaikan pun dia dituduh yang enggak, dia dipenjara, dia mengalami semua kepahitan hidup.
Tapi Bapak Ibu, momen kelaparan membuat Yusuf berjumpa kembali dengan saudaranya. Setelah sekian lama, Yusuf fasih berbahasa Mesir, lalu berpakaian seperti orang Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, dikatakan saudara-saudaranya itu tidak mengenali dia. Karena kondisinya sudah sangat berbeda. Dan sudah sekian lama tidak berjumpa. Tetapi Yusuf tidak melupakan saudara-saudaranya. Ketika dilihatnya saudara-saudaranya datang meminta makanan, dia teringat inilah mimpinya dulu yang diceritakannya kepada ayahnya, kepada saudara-saudaranya, tapi mereka tidak terima. Inilah kejadian bahwasannya saudara-saudaranya akan datang meminta makanan karena kelaparan hebat melanda seluruh bumi dan hanya ada di Mesir makanan yang masih ada. Karena Yusuf telah mempersiapkan cadangan makanan, ya gudang makanan yang begitu besar untuk menahan kelaparan selama 7 tahun. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, selama 2 tahun ini kemudian saudara-saudaranya dalam masa kelaparan ini mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan sebenarnya. Tapi adalah perjumpaan momen pertama sekali setelah sekian lama berjumpa dengan saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Bapak Ibu? Kita mau lihat ya, yang dilakukan Yusuf adalah dia mengampuni saudara-saudaranya atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Bagaimana Yusuf bisa mengampuni mereka, saudara-saudaranya? Yang pertama Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf melihat bahwa ini adalah sebuah momen kesempatan. Ini adalah waktu yang diset oleh Tuhan menjadi sebuah kesempatan untuk berdamai dengan saudara-saudaranya. Siapa sangka Bapak Ibu bahwa semua mimpinya itu berkesinambungan. Dan semua proses dalam hidupnya itu setelah bertahun-tahun akhirnya dia mendapat satu kesempatan untuk berjumpa kembali dengan saudaranya. Bukan dengan kondisi yang disengaja ya Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu pulang kampung itu kan sengaja ya. Kampung, kita pulang kampung akhirnya lalu kita ketemu sama keluarga kita di kampung yang kita benci, itu kan disengaja gitu ya. Tetapi perjumpaan Yusuf dan saudara-saudara ini tidak disengaja. Tuhan yang memang mengatur semuanya dan menghadirkan sebuah kesempatan bagi Yusuf. Yusuf, kamu sekarang sudah ada di posisi tertinggi. Ada satu hal lagi yang perlu kamu bereskan, yaitu apa? Masalahmu dengan keluargamu. Hartamu sudah semakin banyak, kehidupanmu sekarang sudah baik, kamu menjadi orang terhormat, terpandang, kamu udah gak budak lagi, tapi masih ada satu lagi yang perlu dibereskan, yang menghalangi berkatmu dan keturunanmu, yaitu masalahmu dengan saudara-saudaramu. Dan Tuhan atur waktunya Bapak Ibu, pada masa kelaparan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaranya itu datang, lalu kemudian ketika Yusuf menguji, kalau kita baca dalam perikop sebelumnya itu Bapak Ibu, dalam pasal sebelumnya itu bagaimana Yusuf itu menguji saudara-saudaranya. Waktu dia lihat saudaranya datang mau beli makanan, lalu dikasih, lalu kemudian disembunyikan uang dan piala minuman milik Yusuf dalam karung Benyamin. Bapak Ibu lihat ya di situ ya, dalam karung Benyamin. Sebenarnya itu adalah alasan untuk menawan Benyamin supaya Benyamin itu tidak ikut kembali ke rumah, tetapi mau ditawan menjadi budak di Mesir. Sebenarnya alasan Yusuf melakukan itu adalah mereka mau melihat apakah saudara-saudaranya ini masih tega melakukan kejahatan seperti dulu. Karena Benyamin ini sekali lagi bukan saudara satu ibu, ya, tetapi Benyamin ini satu ibu dengan Yusuf. Ya, jadi dia lihat kira-kira kalau adik mereka ini ditinggalkan di Mesir jadi budak, mereka terima nggak ya? Mereka akan tinggalkan nggak ya seperti yang mereka lakukan kepada dirinya? Tapi kalau kita baca dalam pasal sebelumnya itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yehuda itu datang kepada Yusuf. Ya, dia datang kepada Yusuf lalu dia minta ampun, tolong jangan lakukan ini kepada adik kami. Bapak kami itu sudah sangat sedih karena kehilangan kakak Benyamin ini. Jangan lagi adik kami ini diambil. Kalau memang harus diambil, biarlah aku aja yang diambil. Jangan adikku, biar aku aja yang tinggal, kata Yehuda. Lalu Yusuf melihat sungguh saudara-saudaranya ini sudah berubah. Sungguh saudara-saudaranya ini tidak egois seperti dulu lagi, tidak iri seperti dulu lagi. Lalu kemudian dia perkenalkan dirinya. Akulah Yusuf, masih hidup gak Bapak? Gitu ya.
Bapak Ibu, ketika Yusuf memperkenalkan dirinya, yang terjadi itu apa Bapak Ibu? Mereka semua terdiam, ya. Mereka semua tidak tahu harus berkata apa-apa. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, mereka menjadi gemetar menghadapi Yusuf. Mereka, ini adik kita yang pernah kita celakai, kita buang, kita jual. Sekarang dia nomor 2 di Mesir. Habislah kita. Habislah kita ini. Bakal dijebloskanlah kita ke dalam penjara. Ketakutan mereka. Jangan-jangan Yusuf akan balas dendam, akan meminta pertanggungjawaban. Habislah kita ini semua. Mereka ketakutan. Apa yang mereka pikirkan tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Yusuf. Yusuf di situ dikatakan, Bapak Ibu, mereka dia sangat welcome dengan saudara-saudaranya. Tidak ada sedikit niat pun untuk membalaskan dendam. Padahal Yusuf sebenarnya sangat bisa melakukannya. Apalagi di daerah kekuasaan, di daerah wilayahnya, sangat bisa. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia melihat bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk berdamai dan membereskan persoalannya dengan keluarganya. Dia memilih untuk memperkenalkan dirinya dan turun duluan tanpa harus menunggu permintaan maaf dari saudara-saudaranya. Dalam ayat 14-15 dikatakan bahkan Yusuf itu sampai memeluk dan mencium dengan mesra. Katanya di situ ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Dicium, dipeluk dengan mesra, tanda bahwa Yusuf, saya tidak lagi benci, saya tidak marah kepada kamu. Tanda kita sudah berdamai. Dipeluknya, dicium, bukan seperti Yudas Iskariot ya Bapak Ibu, penuh penghinaan ya, dan juga pengkhianatan. Tetapi Yusuf melakukan dengan tulus, bahwasan dia memang mau berdamai dengan saudara-saudaranya. Dipeluknya, diciumnya adiknya, lalu semua saudara-saudara yang dikatakan dengan mesra, dan menangislah ia. Bapak Ibu, yang menarik itu adalah sebelum dia melakukan hal ini, dia suruh apa? Disuruhnya orang untuk meninggalkan ruangan. Tuh ya ayat 1 ya Bapak Ibu. Lalu mereka disuruhnya supaya jangan ada satu orang pun orang Mesir di dalam ruangan itu kecuali dia dan saudaranya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Yusuf tidak mau memamerkan atau mengumbar persoalan keluarga mereka, apalagi yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Yusuf tidak mau orang-orang Mesir yang tidak tahu persoalan keluarga mereka jadi berpikir, oh ternyata Tuan kita ini orang yang sangat-sangat malang. Ternyata saudara-saudaranya ini jahat semua. Yusuf tidak mau itu menjadi bahan gosip. Yusuf tidak mau memamerkan siapa orang yang paling malang, siapa orang paling mulia. Wih, mulia kali Tuhan kita itu, padahal saudara-saudaranya udah jahat, tapi dia masih mau mengampuni. Tidak mau hal itu terjadi. Dia tidak mau mempertontonkan siapa yang paling bersalah dalam persoalan ini. Ini adalah urusan kita, saya dan saudara-saudara saya. Jadi saya perlu privacy untuk menyelesaikan persoalan ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak keluarga-keluarga sekarang begitu lantangnya mengumbar kepada orang lain tentang persoalan-persoalan rumah tangganya. Demi apa? Mencari pembelaan manusia. Demi apa? Dianggap orang paling malang, paling kasihan. Demi apa? Supaya orang yang bersalah itu kelihatan jahat banget. Supaya orang tahu semua kalau saudara-saudara saya itu jahat. Diumbarlah supaya tahu kalau suami saya itu jahat. Saya yang paling malang, saya paling kasihan. Supaya tahu apa? Supaya tahu kalau orang tua saya itu jahat. Diberitahukan, diumbarkan, semua orang tahu. Tapi taunya cuma setengah, nggak tahu secara keseluruhan. Saya kemudian mengambil satu penilaian yang salah terhadap seseorang. Banyak kan seperti itu Bapak Ibu, apalagi kemudahan akses sosial media ya. Orang curhat tentang suaminya, kelakuan suaminya, apa yang diperbuat suaminya, apa yang diperbuat oleh istrinya, apa yang diperbuat oleh mertuanya, apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Curhat apa yang diperbuat oleh iparnya, oleh menantunya, diumbarkannya. Beda cerita Bapak Ibu kalau memang dalam kondisi lagi sharing. Tujuannya adalah untuk menguatkan dan mendoakan. Walaupun kadang-kadang namanya sharing, 1 ya 5 orang jadi 100 orang. Karena ada 1 dari 5 orang yang bocor mulutnya. Ya. Bapak Ibu,
Orang mengumbarkannya, tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Dia minta privasi, tolong keluar. Semuanya keluar, kecuali saya dan saudara saya mau lakukan ini. Waktu dia nangis keras-keras, dituliskan orang istana Firaun itu mendengar ya. Tapi kan mereka tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik tangisan itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf begitu bijaksana dan melihat kesempatan ini untuk berdamai. Dia tidak menunggu permintaan maaf dari saudara-saudaranya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari ayat 1 sampai ayat 28, tidak ada satu kata permintaan maaf pun dituliskan keluar dari mulut saudara-saudaranya. Tapi apakah Yusuf tidak puas? Dia puas. Tidak ditunggunya itu, karena dia pikir adalah dia hanya mau berdamai dengan saudaranya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf melakukannya dengan melihat ini kesempatan untuk berdamai. Yang kedua, Yusuf menerima semua yang terjadi sebagai bagian dari rencana Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu dari ayat 5 sampai ayat 13, saudaranya itu kan merasa gemetar dan takut terhadap dia ya. Tetapi Yusuf itu melihat bahwa proses perjalanan yang pahit ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, dalam peristiwa-peristiwa sulit yang dialami membuat dia semakin bijaksana. Kata orang dia digembleng ya, tapi dia kemudian justru semakin bijaksana, justru dia semakin mengerti apa yang terjadi kepadanya adalah rancangan Tuhan. Peristiwa-peristiwa pahit itu mengubahkan hati dan pikirannya, terutama dalam melihat orang lain dan dalam melihat situasi dan kondisinya. Bapak Ibu, katanya orang tua itu semakin berusia semakin bijaksana. Kenapa? Karena sering makan asam dan garam. Tapi apakah semua orang tua bijaksana Bapak Ibu? Belum tentu. Peristiwa-peristiwa yang kita alami ya, semakin bertambah umur tentu pasti semakin banyak peristiwa yang kita alami kan. Harusnya itu membuat kita semakin menyadari tentang hidup ini dan tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan peristiwa pahit itu yang dialami oleh Yusuf itu membuat dia menyadari bahwasannya, oh ternyata Tuhan itu mau mengerjakan ini kepada saya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau secara manusia kita bisa bilang ya, Tuhan kalau mau jadikan saya orang nomor 2 Mesir, nggak usahlah pala saya harus dijual, pala saya jadi budak, masuk penjara. Panjang kali proses Tuhan ini. Cuman mau buat saya jadi orang 2 di Mesir aja. Apa nggak bisa dibuat jalannya mulus? Tapi Yusuf tahu bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Itulah yang membuat dia bisa melihat hidup dan melihat orang-orang yang telah menyakiti hatinya dengan lebih bijaksana, dengan lebih ikhlas dan dengan hati yang lebih terbuka. Daripada dia menyalahkan saudaranya, dia memilih untuk boleh melihat semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Dia tidak menyalahkan saudaranya ketika pertama kali bertemu atau menyombongkan diri. Itulah karena kalian jual aku lah, makanya aku bisa kayak sekarang nih. Coba lihat aku sekarang. Menyombongkan diri ya, enggak. Tetapi dia justru menghibur hati saudaranya. Dia katakan apa dalam ayat yang kelima? Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Udahlah, janganlah nyesal. Padahal mungkin belum tentu juga nyesal ya. Mungkin belum tentu juga saudara-saudara nyesal. Mungkin belum tentu juga saudara-saudaranya menyesal, atau bahkan mungkin saudara saya bisa berpikir, oh itulah kan, ada untungnya juga kami jual kau kan, oh sekarang kau jadi orang nomor 2. Kita nggak tahu juga kan Bapak Ibu. Tetapi Yusuf dengan bijaksana dikatakan, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya adalah apa yang telah kalian perbuat, saya yakini dan percayai adalah bagian dari rencana Tuhan. Tapi bukan untuk diri saya, tapi untuk kalian. Supaya apa? Supaya ada yang menjamin kehidupanmu dan kehidupan keturunanmu. Jadi bukan untuk diri saya sendiri, tetapi adalah untuk menjamin keluarga kita seluruhnya, supaya tidak ada yang mati kelaparan dalam 7 tahun masa kelaparan ini. Yusuf bilang Tuhan sudah merancangkan semuanya. Dia menghiburkan hati saudara-saudaranya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, besar kali hati Yusuf ya, besar kali. Bisa kita bilang, oh udahlah kepada pasangan kita mungkin ya udahlah, memang Tuhan suruh saya nikah sama kamu supaya bisa gini-gini. Mungkin kita nggak bisa ya ngomong. Mungkin kita bahkan akan bilang, cobalah aku nggak nikah samamu. Pasti sekarang hidupku udah enak, anak-anakku nggak menderita. Itu kan yang sering kita akan bilang pasti ya.
Sulit kita akan mengatakan karena saya menikah sama kamu lah, maka saya punya anak-anak ini, lalu saya berjuang, lalu anak-anak ini bertambah besar, sekarang sudah sukses. Kita mungkin tidak akan mau mengatakan hal itu. Kita mungkin akan lebih mengatakan, kenapa lah dulu aku jumpa mamamu? Coba nggak jumpa mamamu, nggak menderita hidupku, nggak susah anak-anakku. Kata-kata pahit untuk menonjolkan bahwa hidup saya susah sekali loh. Bukan melihat sesuatu yang baik. Karena kamulah, tapi saya sekarang semakin setia kepada Tuhan. Saya sekarang semakin kuat imannya. Sekarang saya semakin berlutut berdoa. Kalau mungkin bukan karena punya suami atau punya istri seperti kamu, jangan-jangan saya udah malas ke gereja. Tetapi mungkin Tuhan taruh kamu supaya saya lebih berlutut dalam doa, mendoakan kamu, mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak kita. Sekarang mereka sudah sukses. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf melakukan itu dengan tangan kasih. Ia melihat tangan kasih Allah yang besar yang memelihara hidupnya. Nyatanya walaupun dia dibuang dan dijual oleh saudaranya, Tuhan tidak meninggalkan dia. Nyatanya Tuhan menyertai dia sampai pada di negeri asing, di mana orang-orang di sana tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi Tuhan ikut bersama dengan dia, ada bersama dengan dia di Mesir kalau orang-orang tidak menyembah kepada Tuhan. Dia nggak ada di bangsanya ya, di bangsa asing yang tidak menyembah Tuhan, tapi Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap ada di Mesir untuk apa? Untuk memberkati Yusuf, untuk menolong Yusuf dan membuat keadaannya menjadi lebih baik, memelihara hidupnya, dan dipanggil juga untuk memelihara keluarganya. Relasinya dengan Tuhan sangat dekat lewat penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lihat pada bagian-bagian hidup kita yang mungkin kita rasa pahit, atau kita rasa mungkin berpikir kalau saya terlahir kembali, saya kalau bisa kenangan ini atau orang ini jangan pernah ada dalam hidup saya. Tetapi mari lihat, Tuhan merancangkan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang yang mengasihi Dia, bahkan dalam kondisi yang pahit sekalipun, kondisi yang sulit sekalipun, Tuhan merancangkan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu saya pernah cerita nggak ya. Jadi waktu mama saya ikut camp wanita bijak, mama saya telepon saya dan minta maaf. Lalu dia berkata sebenarnya dia benci kepada saya. Kenapa? Karena waktu dia kecil, dia sering diperlakukan tidak adil oleh nenek saya. Ya, jadi zaman dulu orang berpikir anak perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, kawin aja, nikah aja, toh jadi punya orang, toh jadi istri. Jadi waktu itu mama saya punya kerinduan ingin jadi perawat, tapi opung saya selalu bilang nggak ada duit gitu ya. Lalu kemudian mama saya bilang ya udah lama kursus salon aja. Mama saya bilang ngapain kursus salon, toh nanti ngurus anak juga. Jadi mama saya itu ada kepahitan terhadap orang tua. Jadi waktu sama saya nggak merasa sih sebenarnya kalau mama saya itu pilih kasih gitu ya, karena saya nggak mikirin gitu. Tapi ternyata mama saya itu secara jujur mengatakan bahwa dia pilih kasih terhadap saya. Jadi dia nggak suka sama saya. Jadi dia kirim saya sekolah ke tebing ya, itu karena dia benci sama saya. Karena dia bilang biar nanti tahu rasa kau di rumah orang. Memang Bapak Ibu, saya 3 tahun di tebing SMA, 3 kali saya pindah. Karena saya sakit, masuk rumah sakit, lalu banyak hal lah ya yang saya alami ya. Dan dalam proses itu ya saya melihat ya itu bagian aja gitu dalam hidup ya. Saya nggak tahu ternyata mama saya itu mengirim saya ke sana supaya tahu sakitnya, tersiksanya gitu ya. Dan memang saya tersiksa. Nah Bapak Ibu, saya kuliah, mama saya ikut camp wanita bijak, lalu dia minta maaf ya kalau dia sering pukul saya. Memang dia sering pukul saya, bahkan dulu saya masih ingat sampai sekarang, waktu mama saya marah, saya habis dibeliin bando dari pasar lalu patah. Bando itu digoreskan ini di pipi saya, sampai sekarang masih ada bekasnya. Ya masih ada, saya ingat itu. Jadi mama saya minta maaf kepada saya. Dia kalau saya pulang kampung itu Bapak Ibu, orang-orang di kampung selalu bilang gini, kau kan boru sasada. Tahu artinya boru sasada? Anak perempuan satu-satunya. Kau kan anak perempuan satu-satunya, mana tahu kau kerja, mana tahu kau goreng ikan. Lalu saya bilang kepada mak tua saya, oh mak tua, aku ini babu di rumah. Kata mamaku, walaupun kau perempuan satu-satunya harus bisa semuanya. Jadi kau harus kerjakan.
Karena itulah gunanya aku punya anak gadis, gitu kata mama saya, Bapak Ibu ya. Itulah gunanya aku punya anak gadis, biar ada tukang bersih-bersih rumahku. Jadi saya pikir waktu itu, enak kali kalau punya adik perempuan 2. Ya, jadi ada yang bisa bantuin saya. Saya pikirnya seperti itu. Wah, kenapa lah aku cuma sendirian? Cobalah ada berdua, ada bertiga. Pasti bisa kami sama-sama kerjakan rumah gitu ya. Kalau adik saya yang laki-laki memang sebenarnya nggak disuruh, tapi memang adik saya itu yang 2 itu memang rajin gitu ya, rajin mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Jadi saya dari kecil sudah disuruh masak, sudah disuruh gosok. Setiap kali gosok, kalau bajunya gosong, saya dikurung di dapur, dimatikan lampu. Lalu saya dibiarin aja di dapur sampai besok pagi. Saya masih ingat ya bagaimana ketika saya gendong adik saya, lalu jatuh adik saya, kepala saya nih dimasukkan dalam bak. Ya, mau kau matikan anakku ya, biar ku matikan dulu kau, gitu kata mama saya. Kau duluan yang ku matikan, gitu. Saya dimasuk-masukin dalam bak, gitu ya. Jadi saya mengalami situasi-situasi yang sulit. Kalau saya mau bilang, Mak, zaman dulu kan anak-anak main karet ya, Bapak Ibu, saya bilang, Mak, boleh nggak minta duit 2.000 untuk apa? Beli karet. Ngapain main karet? Ya, mau apa kau gitu-gitu ya, mas saya bawanya kejam ya. Jadi saya mencuri dulu Bapak Ibu, saya curi karet dari warung orang. Saya masuk dari dapur, lalu saya ambil karetnya, saya curi. Saya jalin. Kalau main saya bawa keluar, setelah pulang ke rumah saya sembunyikan di bawah kasur. Ketahuan. Saya bilang, dari mana karet ini? Mama saya ini pula kalau bersih-bersih, terlalu bersih. Jadi nggak bisa menyembunyikan apa-apa ya, ketahuan. Dari mana kau dapat karet? Kan mama nggak kasih duit. Terus saya bilang, saya mencuri. Saya ingat Bapak Ibu, tangan saya lalu diikat, lalu taruh di atas kompor. Kalau tangan ini dipakai untuk mencuri, dibakar aja tangan ini. Saya masih ingat, ini masih ada bekas bakarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panjang cerita kemudian saya kuliah ya. Saya kuliah, lalu kemudian mama saya telepon minta ampun, minta maaf. Lalu saya baru terpikir, oh ternyata dulu mamaku tuh galak karena dia benci sama aku. Itu saya pikir, saya nggak merasa orang tua saya itu benci sama saya, mama saya secara khusus. Karena saya pikir itu cara mama saya membuat saya akhirnya terampil, Bapak Ibu. Saya ingat sekali saya punya adik asrama, melipat baju aja nggak tahu. Ya, jadi kalau misalnya ada sidak di asrama, itu kalau dibuka lemari baju ada satu adik tingkat saya itu, Tuhan isinya, kalau dibukain langsung biar semua bajunya ya. Lalu kalau ditanya, kenapa nggak dilipat baju-baju ini? Aku nggak tahu Kak cara lipat baju. Bayangkan anak kuliah itu mungkin sekitar umur 18 tahun ya. Nggak tahu cara melipat baju Bapak Ibu. Nggak tahu cara menggosok baju. Pertama-tama kayak datang ke asrama, setiap kali gosok, gosong bajunya. Ya, rusak setrikaannya. Dia sering kena hukum. Jadi saya berpikir, saya bersyukur mama saya kejam, saya bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Dan saya tidak merasa itu adalah karena kebencian. Ya, cara mama saya disiplin dan keras itu adalah membentuk saya. Sehingga waktu saya ditempatkan di Prabu Muli, di Indralaya, yang nggak ada tetangga dan susah sinyal, saya tetap bisa hidup. Saya bisa masak sendiri, saya bisa mengerjakan pekerjaan hari-hari saya. Mama saya nelpon terus, masa apa kau Kak ini gitu ya. Tapi saya semuanya adalah cara, saya menganggap itu adalah cara Tuhan untuk membuat saya mandiri ya, sehingga saya nggak pernah takut ataupun nggak pernah khawatir kalau saya ada di tempat yang sulit, karena yang sulit sudah saya alami pertama kali di rumah. Saya tidak berpikir bahwasannya mama saya benci kepada saya, tapi yang saya pikir adalah itu cara mama saya mendidik saya, dan saya bersyukur. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya mama saya itu lembek-lembek ya, mungkin saya juga nggak bisa apa-apa. Ya, masak nggak bisa mungkin, yang lipat baju mungkin saya nggak tahu cara ngelipat baju kayak mana. Cara nyuci baju mungkin saya juga nggak tahu, mungkin saya kalau ngekos, ya mungkin uang saya habis untuk laundry aja lah. Karena saya nggak tahu cara nyuci baju gitu ya kira-kira. Saya melihat bagian itu adalah ya bagian dari rancangan Tuhan. Jadi waktu mama saya telepon minta maaf, saya bingung. Maaf kenapa Mak? Karena mama ini. Lalu saya bilang, Mak, nggak pernah sedikit pun aku marah ataupun iri kepada saudaraku atau marah dan benci kepada mama. Karena aku bersyukur didikan mama yang keras itulah justru menempa aku. Justru membuat aku bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya aku lakukan sebagai seorang perempuan yang dewasa. Saya katakan itu seperti mama saya minta maaf ya, minta maaf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan terjadi
seolah-olah sepertinya menghadirkan kesulitan dalam kehidupan kita. Seolah kayaknya menyiksa kita, seolah kayaknya menyakiti kita. Kita tanya, kenapa sih ada orang ini Tuhan? Kok enggak dijauh-jauhkan aja dia dari hidup saya? Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa pada bagian itu pasti Tuhan punya maksud. Pasti Tuhan punya rencana yang baik atas kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah Yusuf bagaimana bisa melakukannya. Dia melihat bahwa mengampuni adalah sarana pemulihan dan jalan bagi berkat Tuhan yang lebih besar. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika Yusuf ada di puncak kekuasaannya di Mesir sebagai Perdana Menteri, itu bukanlah puncak terbaiknya. Tetapi puncak terbaiknya adalah ketika dia orang nomor 2 di Mesir, masih tetap memiliki kerendahan hati untuk mau turun dan mengampuni saudara-saudaranya yang keadaannya jauh di bawah dia. Itu adalah puncak terbaiknya ketika dia mau murah hati mengampuni saudara-saudaranya atas apa yang sudah mereka perbuat kepada dia. Dan yang paling luar biasa adalah Bapak Ibu, bahkan dia menjamin keluarga saudara-saudaranya yang telah menyakiti dia. Ini juga kita lihat ada dalam kisah Daud dan Saul ya Bapak Ibu. Bagaimana Saul dan Daud itu kan gak baikan ya. Saul itu berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi ketika Saul itu mati ya, Daud katakan, aku akan memelihara keturunan Saul. Milik Saul tidak akan kuambil, itu tetap milik keturunannya. Dia memperlihatkan hati yang besar, pengampunan yang sungguh-sungguh. Bukan dengan syarat, kamu mau aku maafkan, kamu harus lakukan ini. Bukan. Tetapi aku maafkan kamu dan aku akan melakukan ini untuk kamu. Itu yang dilakukan oleh oleh Yusuf, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dia menjamin bahwa di tanah terbaik, di Goshen, inilah nanti tempat kita akan hidup bertambah banyak. Maka memang setelah itu kita lihat orang Mesir, orang Israel itu tambah banyak. Sehingga orang Mesir sendiri sudah merasa kayak dijajah. Mereka lihat, waduh ini orang Israel udah gak terkendali lagi. Saking makmurnya hidup mereka, mereka bertambah banyak menguasai tanah Mesir. Dimulai dari satu orang yang mau dengan rendah hati dan murah hati mengampuni, dan itu membuka berkat yang lebih besar bagi keluarganya. Orang Israel, Yakub dan anak-anaknya harusnya mati di tanah mereka karena kelaparan, tetapi karena Yusuf mengampuni mereka dan membawa mereka pindah ke tanah Mesir, itu yang mengakibatkan keluarga mereka tetap hidup. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat ya, ketika Yusuf mengampuni mereka ya, saudara-saudaranya itu kalau dalam ayat 15 dikatakan mereka baru bisa bercakap-cakap dengan Yusuf. Tadinya mereka takut, tapi kemudian mereka sudah bisa bercakap-cakap dengan Yusuf. Hubungan mereka kembali pulih. Lalu dalam ayat yang ke-27 dikatakan ayahnya itu yang sudah tidak punya semangat hidup, jadi apa Bapak Ibu? Jadi bergembira kembali, jadi semangat kembali, membawa satu perubahan yang besar. Keluarga mereka selama ini suram ya oleh karena perbuatan mereka kepada Yusuf, tetapi ketika Yusuf membuka pintu maaf kepada keluarganya, keluarga mereka mengalami sukacita dan kesejahteraan. Dan itu dimulai dari Yusuf. Luar biasa sekali Yusuf ya Bapak Ibu. Apakah kita juga mau seperti Yusuf? Yang mau dengan rendah hati, rela hati, murah hati, memberi maaf kepada orang yang menyakiti hati kita, untuk menghadirkan berkat yang lebih besar, pemulihan atas orang-orang di sekitar kita, terutama atas keluarga kita, terutama atas keluarga kita, terutama atas rumah tangga kita. Maukah kita melakukannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi tempat penting soal pengampunan dalam pengajarannya. Itu sebabnya kita lihat kata-kata ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami dalam doa Bapa kami dalam Matius 6. Itu adalah bagian dari salah satu khotbah Yesus di bukit. Ini adalah pengajaran yang penting. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena Yesus sendiri telah menjadi teladan mengampuni. Karena Yesus sendiri telah memberikan nyawanya supaya saya dan Bapak Ibu yang harusnya ini binasa, harusnya mati kita semua karena dosa-dosa kita, tetapi karena dia mau datang, dia mau mengampuni saya dan Bapak Ibu, dia mau memberikan tempat yang bahkan yang tempat yang baik untuk kita di sorga. Ya, dia datang mengampuni kita dan dia bahkan sediakan tempat terbaik seperti Yusuf lakukan kepada saudaranya, bukan di tanah Goshen, di sorga, supaya saya dan Bapak Ibu bisa menikmati kehidupan kekal. Kasih yang besar ini yang sudah Tuhan teladani kepada kita, dan ini juga yang Tuhan mau ada dalam hati kita. Tuhan mau ada dalam keluarga kita. Tuhan mau ini ada di tengah-tengah rumah tangga kita.
Bapak Ibu, itu sebabnya pengampunan itu haruslah dilandasi karena kasih kepada Allah dan kerinduan untuk menyenangkannya dengan meladeni caranya mengasihi kita. Ada banyak orang, Bapak Ibu, ada banyak orang bertahan. Dia kemudian mengampuni pasangannya, kenapa? Karena anak-anak. Saya mengampuni istri saya, ya karena saya lihat anak-anak saya, kasihan. Atau saya mengampuni suami saya, karena apa? Karena anak-anak saya. Saya mengampuni mertua saya karena suami saya, karena istri saya. Pengampunan harus dilandasi karena kasih kepada Tuhan. Kalau karena anak-anak, karena suami atau karena istri, Bapak Ibu, pasti pengampunannya terbatas. Karena anak-anak bisa besar lalu mengecewakan hati kita. Suami dan istri bisa satu kali berubah lagi, kumat lagi, dan mengecewakan kita lagi. Pengampunan harus dilandasi karena kasih kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, saya tahu itu perintahnya, dia sudah teladani, dia sudah berikan kepada saya, dan saya mau lakukan itu. Seperti saya melihat diri saya yang berkali-kali melakukan kesalahan pun masih terus diampuni, saya pun melihat orang lain dengan cara yang demikian. Saya mau terus punya pengampunan untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk mertua saya, untuk ipar saya, bahkan mungkin untuk opung, ya siapapun, saya mau kasih pengampunan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu selama ini memendam kebencian kepada salah satu anggota keluargamu, dan setelah engkau membenci bertahun-tahun pun dia tidak juga berubah, saya mau katakan sudah saatnya Bapak Ibu berhenti dan ampunilah dia. Roma 12 ayat 20 dikatakan, jika seterumu lapar berilah dia makan, jika ia haus berilah ia minum, karena dengan berbuat demikian engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Jika Bapak Ibu sudah memendam kebencian bertahun-tahun terhadap orang itu, dan orang itu tidak berubah juga, masih terus mengesalkan hati Bapak Ibu, sudah saatnya Bapak Ibu berhenti membencinya. Ampunilah dia sampai dia melihat kebaikan hati yang ada di dalam diri Bapak Ibu, melihat Kristus di dalam kebaikan pengampunan yang Bapak Ibu beri. Kiranya kita boleh menjadi keluarga yang terus mau saling mengampuni, sehingga berkat Tuhan terus boleh ada di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Tuhan, kami rindu kiranya setiap kami, tiap-tiap pribadi mau dengan rendah hati, mau dengan murah hati, memberikan maaf dan pengampunan kepada keluarga kami yang telah menyakiti hati kami. Barangkali ada di antara kami Tuhan yang sudah lama tidak ngobrol, tidak bicara dengan keluarga kami, dengan salah satu anggota keluarga kami. Entahkah suami istri, entahkah orang tua dan anak, mertua dan menantu, ipar dengan ipar. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau mengeraskan hati kami Tuhan. Kami mau meneladani Engkau, cara-Mu mengasihi kami, cara-Mu mengampuni kami. Kami mau itu juga ada dalam hati kami, sehingga keluarga kami dipulihkan, sehingga bukan luka yang muncul di dalam keluarga kami, dan bukan luka yang kami wariskan kepada keturunan kami, tetapi damai sejahtera, tetapi hal-hal baik yang boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, lembutkanlah hati yang keras, biarlah kami mau dengan rela hati Tuhan, melakukannya. Dan kami rindu Tuhan, ketika ada keluarga yang setelah ini mungkin ada yang akan mengambil komitmen untuk mendatangi orang yang sudah lama tidak berbicara dengannya, yang dia musuhi selama ini, lembutkanlah hati kedua belah pihak, berilah perdamaian, sehingga keluarga-keluarga jemaat-Mu boleh dipulihkan.